Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Jayani. Hari ini kita akan belajar tentang cara menulis teks berita. Nah, salah satu materi penting dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pertama kakak mau tanya dulu. Kalian pernah baca berita atau lebih sering baca berita di mana? Di internet, kah, di koran, atau di majalah? Kalau lebih sering di internet, baca aja karena kita lebih sering pegang handphone misalnya. Ternyata menulis teks berita itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Kalian mungkin kayaknya nulis berita itu sulit ya. Padahal asal kita tahu struktur dan juga unsur penting di dalamnya itu mudah banget. Tapi sebelum ada pembahasan materi tentang tes berita itu ada apa saja, maka mau jelasin tentang tujuan pembelajaran ini. Diharapkan teman-teman kalian bisa memahami pengertian dan struktur teks berita, serta nantinya diharapkan setelah melihat video penjelasan mengenai teks berita ini, kalian mampu menyusun teks berita berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi di sekitar kalian. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasan mengenai pengertian teks berita. Teks berita sendiri adalah teks yang berisi laporan tentang peristiwa nyata yang sedang atau sudah terjadi. Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara faktual kepada masyarakat, secara jelas, akurat, dan menarik. Tadi ada kata kuncinya faktual, akurat, dan menarik. Kita lanjut ke struktur. Struktur teks berita sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu ada orientasi. Orientasi berita itu adalah pengantar atau bagian yang memperkenalkan tentang topik atau situasi peristiwa yang sedang kalian bahas itu tentang apa. Itu ada di awal, disebut sebagai orientasi. Lalu yang kedua itu peristiwa atau bagian inti yang menceritakan tentang kejadian utama itu secara berurutan dari kejadian itu gimana bisa terjadi. Kita gitu loh, nanti ada di pembahasan di unsur. Yang ketiga itu sumber berita, yaitu keterangan dari siapa informasi itu kalian peroleh, bisa munculnya itu di awal atau juga bisa di akhir. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang 3 bagiannya, bagian teks berita, kita lanjut ke unsur teks berita. Itu tuh penting banget, ini kuncinya untuk menulis berita. Di dalam unsur teks berita itu ada yang kita sering sebutnya itu sebagai 5W 1H. Oke. Yang pertama itu buat apa peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua itu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, narasumber, orang-orang yang ada di kejadian tersebut. Lalu ketiga kapan peristiwa itu terjadi. Ketiga di mana tempat kejadian tersebut. Dan kelima, why atau mengapa hal itu bisa terjadi. Sudah 5W dan 1H, how, bagaimana proses atau kronologis dari awal sampai akhir peristiwa itu terjadi. Kalau 6 unsur ini sudah terpenuhi, berita kita akan mudah untuk dipahami masyarakat dan informatif tentunya, karena sifat dari teks berita sendiri adalah informatif. Kalau kita tahu unsur-unsurnya, kita juga harus memperhatikan dari segi kaidah pembahasan. Kaidah pembahasan teks berita itu ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam penggunaan bahasa pertama. Yang pertama, kalian tuh harus menggunakan bahasa baku atau standar agar mudah dimengerti. Lalu yang kedua, gunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu terutama diketik atau digunakan ketika menulis kutipan narasumber. Narasumber yang dari siapa yang terlibat, narasumber yang ada di dalam kejadian tersebut. Lalu yang ketiga, sertakan keterangan waktu, kapan waktunya, lalu tempatnya di mana, supaya pembaca itu tahu kapan sih kejadian itu terjadi, di mana sih peristiwa itu terjadi, di jalan apa, di kota mana, tanggal berapa, itu wajib kalian cantumin. Mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.